dan mengucap syukur. Amin. Selamat siang, Shalom. Topik kita di siang ini masih tentang melayani. Kalau tadi di ibadah pertama adalah melayani siapa? Tuhan atau diri sendiri? Di ibadah kedua ini bagaimana melayani Tuhan? Jadi bisa saling melengkapi. Bapak Ibu Saudara, selalu saya anjurkan untuk mengikuti dua ibadah ya. Satunya secara online saja. Matius 20 ayat 27 sampai 28. Matius pasalnya yang ke-20 ayat 27 sampai 28. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Ajaran ini sangat bertentangan dengan ajaran dunia. Kalau mau ngetop harus meninggikan diri. Sombong. Cari-cari masalah. Kalau di YouTube itu orang suka cari sensasi. Sehingga banyak orang nonton akhirnya. Dan akhirnya supaya subscribe. Bukan itu yang dimaksud melayani. Tuhan mengajarkan sebaliknya. Kalau kamu mau ditinggikan, kamu harus merendahkan diri. Kalau kamu mau ditinggikan, kamu harus jadi hamba. Makanya ada istilah servant leadership, kepemimpinan yang melayani. Banyak orang filosofinya nggak begitu. Ketika orang melayani di gereja, filosofinya pun salah. Sehingga melayani di gereja dalam rangka, wah bangga gitu. Merasa lebih rohani dibanding orang lain. Itu salah itu. Melayani itu justru merendahkan diri. Kalau kita belajar dengan benar ya, perhatikan anak tunggal Bapa. Merendahkan dirinya. Ia datang bukan dilayani, bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Manusia mestinya melayani malah meninggikan dirinya, kebalik sama Tuhan Yesus sebagian besar. Melayani di gereja aja sok-sokan. Padahal yang namanya melayani itu bukan hanya di gereja. Melayani itu di mana saja, kapan saja, dalam segala hal. Kalau hidup orang itu berkenan bagi Tuhan, itu melayani Tuhan artinya. Tapi kalau hidupnya menyedihkan, mendukakan Roh Kudus, itu melayani diri sendiri. Banyak orang itu hidupnya cuma melayani diri sendiri, tapi merasa melayani Tuhan. Nah ini masalah. Mestinya gereja membuat orang sadar bahwa kita melayani Tuhan itu bagaimana. Bukan begitu. Berbahasa roh lalu merasa lebih rohani dari yang lain. Itu melayani diri sendiri. Ketika seseorang merasa aku lebih rohani dari dia. Wah itu melayani diri sendiri. Siapa yang dipuaskan? Diri sendiri. Makanya melayani itu harus benar. Pelayan-pelayan Tuhan terutama. Jemaat juga sebagai pelayan Tuhan. Memang mau jadi pelayan setan? Pelayan Tuhan semuanya. Ada amin gak? Jangan begini loh saudara. Ini dari dulu sudah salah kaprah sih. Kalau pendeta memperkenalkan diri, kenalkan hamba Tuhan. Nanti kalau jemaat, kenalkan. Gak berani ngomong hamba Tuhan. Kan begitu kan selama ini. Harus berani. Saya hamba Tuhan. Maksudnya pendeta Pak? Bukan. Lah kok hamba Tuhan? Iya kita semua hambanya Tuhan. Sudah ditebus. Sudah dibeli. Dari pasar budak dosa. Dahulu kamu budak dosa. Hidup di bawah kuasa dosa. Dibeli artinya. Bayangin, hari itu seorang budak itu tidak punya hak untuk hidup. Gak punya. Iya, ya dijual aja gitu. Nah kalau dibeli seorang tuan, dibawa pulang, tuannya nggak puas, dibunuh itu. Nggak ada hukumnya. Dianggap barang zaman itu. Itulah sebabnya kita diajar jadilah hamba yang baik. Kita itu hamba, bukan tuan. Jangan kebalik ya. Jangan kebalik.
Makanya melayani Tuhan itu bukan hanya yang di gereja. Hidup kita semua harus melayani Tuhan. Apa itu melayani Tuhan? Bagaimana caranya? Kan gitu. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Untuk melayani, saudara. Dalam teks asli Alkitab, Perjanjian Baru dipakai kata Yunani, istilah diakoneo. Diakoneo itu artinya serve, to serve, melayani. Minister to, atau perform duties. Perform duties itu melakukan tugas yang diberikan oleh tuannya. Itu. Jadi kalau saudara pernah dengar kata doulos. Doulos itu artinya budak. Cuma diartikan hamba. Bagi sebagian besar orang hamba itu biasa aja gitu. Makanya kurang ajar sama tuannya. Hamba itu budak. Dahulu kau budaknya dosa. Sekarang kau budaknya Tuhan. Cuma nggak enak kalau pakai kata budak. Diganti hamba. Tapi maksudnya adalah sebagai seorang hamba harus melakukan kehendak tuannya. Percuma orang panggil Tuhan, Tuhan. Percuma. Kalau tidak melakukan kehendak tuannya. Lah, panggilnya Tuhan. Adonai. Tapi tidak mau melakukan kehendak tuannya. Panggilnya Tuhan. Tapi tidak mau tahu kehendak Tuhannya. Yang penting aku. Budak tidak tahu diri. Itu hamba yang jahat di mata Tuhan. Ya, makanya hamba yang benar itu lupakan, kau tidak punya hak hidup. Tidak berhak apapun. Tapi Tuhan kita Tuhan yang baik. Bahkan kita pun mau dijadikan anak Bapa di surga. Sebagai seorang anak durhaka atau anak yang berkenan. Pertanyaan itu harus kita tanyakan pada diri sendiri terus menerus. Jangan aku sudah melayani. Melayani apa? Jadi asar di gereja. Itu bukan melayani. Itu tugas di gereja. Melayani, ya itu melayani juga sih. Tapi maksudnya melayani itu seluruh hidup. Jangan kalau di gereja melayani, di luar gereja, aku nggak melayani Pak. Loh, berani nggak melayani Tuhan? Banyak orang salah mengerti ya. Melayani itu seluruh hidup kita. Ya. Tuhan Yesus memberikan suatu filosofi yang benar. Yohanes 4 ayat 34. Tuhan berkata begini, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Maksudnya hidupku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Siapa yang mengutus? Bapa. Jadi kalau ada orang yang, Yesus itu ya Bapa, ngelindur dia kali. Ngelindur atau mabok. Di internet tuh banyak sekali orang yang ngawur gitu. Yesus ya Bapa. Kalau gitu ngomong sama siapa Yesus? Dia yang mengutus aku. Yesus anak tunggal Bapa. Ya, itu jelas loh. Dan menyelesaikan pekerjaannya. Ada lagi yang ngomong sama saya gini, Yesus kok utusan? Kamu itu mabok apa sih? Alkitab mengatakan Yesus itu utusan. Utusan Bapa di surga. Orang nambah-nambahin, kok cuma utusan Pak? Kamu nambahin cuma ya. Itu menghina Tuhan itu. Justru utusan Bapa itu anak maksudnya. Kamu menghina Tuhan. Gak boleh begitu. Alkitab berkata apapun amin. Itu firman Tuhan. Jangan ngarang-ngarang sendiri. Ya. Nanti tema Natal khusus. The Son of God. Dunia ini banyak ajaran salah. Tapi gerejanya gede-gede. Merasa benar. Terus nyerang kita. Sesat yang ini. Gitu. Maling, teriak maling. Nanti kita buktikan. The Son of God judulnya. Natal tema. Seri selama bulan Desember. Ya. Bagi Bapak Ibu yang mau ikut onsite, mesti daftar. Mau ikut yang ibadah 1 atau ibadah 2, pakai voucher. Supaya apa? Supaya nggak numpuk. Ntar semuanya ibadah 1, nggak cukup. Terus gimana? Pindah ke lapangan gitu, KKR.
Ya, daftar nanti diatur sistem vouchernya ya. Kalau 2 penuh ya kita buka yang ketiga, gitu sistemnya. Karena tempat ini kan kecil. Tempatnya boleh kecil, tapi yang dengerin seluruh dunia. Amin ya. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Sesungguhnya makanan kita juga sama harusnya. Makananku ialah melakukan Dia yang mengutus aku, Tuhan Yesus. Dan menyelesaikan pekerjaannya selama kita hidup ini. Harusnya begitu. Sebab kita diciptakan untuk kemuliaan Dia, bukan untuk kemuliaan kita. Banyak orang itu, saya nggak tahu ya sengaja atau tidak ya, meleset jauh. Mestinya kita sadar loh saudara. Kau ciptakan aku untuk kemuliaan-Mu, menjadi kesukaan Bapa. Tiada lagi yang ku ingini, hanya pulang ke rumah Bapa. Persiapkan aku di sisa hariku, berkenan di hadapan-Mu. Mestinya begitu saudara. Hidup ini singkat, 70-80 tahun. Itu kalau jaga kesehatan. Kalau tidak, 30 tahun sudah check out. Sudah mati. Saudara. Gereja harusnya mengingatkan kita hidup ini singkat. Jangan disia-siakan. Sayang sekali ada banyak tidak mengingatkan. Yang diingatkan gini, kalau kamu ikut Tuhan Yesus, kamu jadi sultan. Angkat dompetmu. Loh kok jadi duit? Gereja kok urusannya duit? Kamu gak usah belajar nak, nanti ku doain kamu pinter. Ajaran kok begitu? Kamu milik Tuhan, belajar. Belajar yang benar. Indeks prestasi 4 kalau bisa. Lalu persembahkan untuk Tuhan. Tuhan, semua aku lakukan untukmu. Itu hamba yang baik. Hamba yang kurang ajar, dia pengen sesuatu. Ini maaf ya di luar sana ya, saya itu tidak bermaksud loh untuk menyinggung siapapun. Tapi memang kebenaran tuh begini. Orang diajarin, pengen tas Hermes, pengennya yang mewah-mewah gitu. Terus karena gak punya duit, Tuhan, aku klaim janjimu. Kurang ajar itu. Berani nunjuk-nunjuk Tuhan. Bayangkan ya, kita ditunjuk orang gini. Sopan gak orang itu? Muatannya ditunjuk gitu. Lah ini telunjuknya dipakai untuk Tuhan. Jangan ya saudara ya. Nanti malaikat bilang, Tuhan boleh gak tangannya itu? Yang lagi nunjuk itu. Buah. Biar gak berani nunjuk. Hati-hati saudara. Ya. Kita itu dicipta Tuhan untuk memuliakan Tuhan, kok malah yang enggak-enggak. Melayani itu artinya kita memposisikan diri sebagai hamba. Melayani untuk siapa? Tuhan kita. Siapa Tuhanmu? Alkitab berkata, orang tidak bisa punya 2 Tuhan. Pilih Tuhan atau Mamon. Pilih Tuhan atau dunia ini. Pilih Tuhan dengan kesuciannya atau kau sendiri dengan nafsumu itu. Kau suka nonton yang gak benar, suka selingkuh, mata keranjang, pelit, apalagi ya. Banyak deh pokoknya. Loh, ada yang online. Gak usah online, kalau onsite dengerin sini aja. Oke. Roma 11 ayat 36. Roma 11 36 ya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Hidup kita itu hanya untuk Tuhan. Hamba yang benar tidak punya proyek. Proyek hidupnya adalah proyeknya Tuhan. Jadi kalau kita kerja keras, iya, karena itu proyeknya Tuhan, kamu harus kerja keras, jangan malas. Aku mau belajar supaya smart, pintar. Iya, itu proyeknya Tuhan. Supaya kamu jadi orang pintar, cerdas.
Kenapa? Supaya kau bisa melayani Tuhan dengan efektif. Kan begitu. Bisnis Pak, banyak uang. Harus. Supaya apa? Supaya kau bisa jadi berkat di dunia ini. Banyak orang miskin, pekerjaan Tuhan butuh dana dan sebagainya. Kan begitu. Tapi ingat, uang bukan segalanya. Gunakan uang untuk bersahabat dengan Tuhan. Gunakan mamonmu itu yang tidak jujur itu untuk kemuliaan Tuhan. Barulah itu bermakna hidup ini. Kalau enggak bermakna sama sekali. Ya. Kalau enggak bermakna loh saudara. Jadi kalau ditanya ya, saudara selama ini melayani siapa sih? Di mulut sih ngomongnya melayani Tuhan Pak. Melayani siapa? Makin pelan ngomongnya. Melayani Tuhan Pak. Sebab apa? Kalau disenggol dikit, suhu badannya naik. Marah maksudnya. Itu melayani siapa? Saya mau tanya, kalau lagi marah itu melayani siapa? Siapa yang dipuaskan? Tuhan puas? Bukan. Aku mau melampiaskan kemarahanku. Mau enak rasanya. Kan gitu, marahin orang sesukanya aja. Waduh, itu melayani diri sendiri. Secara tidak langsung itu melayani setan sebenarnya. Sebab setan senang. Tuhan yang tidak suka. Ya? Iya. Saya dapat lagu ini loh saudara. Saya dapat lagu ini pas sama khotbahnya. Judul lagunya itu Melayanimu. Kita itu melayani Allah satu-satunya yang disebut Adonai Elohim. Ya, Adonai Elohim. Kalau Bapak Ibu di YouTube ya, mendengar orang Israel berdoa Shema Yisrael, Adonai Elohim. Ya. Nah, ini lagunya. Adonai Elohim, Adonai Elohim, Adonai Elohim Echad. Adonai Elohim, Adonai Elohim, Adonai Elohim Echad. Itu saudara, saudara bertobat ya. Di sini PIK ini saya perhatikan videonya udah 1000-an. Jadi udah berbusa-busa nih ngomongnya. Ya, bertobat saudara. Hidup ini melayani Tuhan. Melayanimu, melayanimu, melayanimu sampai akhir. Melayanimu, melayanimu, melayanimu selamanya. Saya kalau mau marah ya saudara, saya selalu ada senandungnya itu. Kali ini ke depan lagu ini lagi. Ketika orang membuat kita kesal gitu ya, kita udah mau marah gitu, ingat senandung di hati. Melayanimu, melayanimu, melayanimu sampai akhir, sampai mati, saudara. Bahkan sampai selamanya. Iya, hidup ini sangat singkat. Tidak melayani Tuhan di bumi, tidak bakalan melayani Tuhan di surga. Orang yang tidak melayani Tuhan di bumi, tidak bakalan melayani Tuhan di surga. Ingat ya, yang dimaksud melayani bukan di gereja tugas, bukan. Dalam seluruh hidupmu, dimanapun kita ada. Ya, hidup ini singkat dan fana, saudara. Lagu ini depannya gini, saudara. Fananya dunia ini bagaikan uang, hanya sekejap saja ada. Hidup di bumi ini
hanyalah singkat. Untuk apa kita dicipta? Hidup hanya menumpang di bumi ini, seperti seorang musafir. Singkatnya hidup ini, semua berlalu. Untuk apa semua ini? Melayanimu, melayanimu, melayanimu sampai akhir. Melayanimu, melayanimu, melayanimu selamanya. Lagu ini nadanya sedih ya saudara. Sedih lihat orang-orang yang tidak mau melayani Tuhan. Kita nangis saudara. Kalau orang mengerti ya, posisi dirinya itu adalah seorang hamba, maka ia tidak akan berani kurang ajar sama Tuhan. Saya lihat film ya, film itu kalau seseorang menghadap rajanya, biarpun dia seorang anak raja loh, putra mahkota. Kalau menghadap rajanya, bukan begini loh, sampai ke bawah. Sampai jidatnya itu kena bawah. Saking hormatnya. Itu anak sama raja, bapaknya. Kita sama harusnya. Kita hormat sama Tuhan. Sampai ini nempel. Harusnya begitu, saudara. Mulai sekarang, saudara jangan belajar sikap yang salah sama Tuhan ya. Saya ingat dulu kita semua buat salah, saya yakin. Dulu saya berdoa ya, saudara, waktu masih kecil. Berdoa gini, Tuhan aku mau bobok, mau tidur. Tolong jagai pintu depan ya Tuhan. Pintu belakang. Jendela-jendela. Sama genteng ya Tuhan sekalian. Memangnya Tuhan jongo semua apa? Itu waktu masih kecil. Sekarang jangan lagi ya saudara. Ada amin. Kalau kemarin masih atau semalam masih ya, itu karena ketidakmengertian. Kalau sudah mengerti gak boleh. Tuhan, Adonai Elohim. Aku mau tidur. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kan mestinya begitu ya. Tuhan, seandainya besok aku tidak membuka mata lagi. Pasti gak ada yang kok berdoa seperti itu. Serius saya kalau berdoa kadang-kadang begitu, Tuhan, kalau besok aku nggak bisa doa, nggak bisa bangun lagi, begitu membuka mata, aku mau ada di surga bersama Tuhan, titip anak istriku. Tapi kalau besok aku membuka mata lagi, yes, kan ku kerjakan pekerjaan Tuhan. Saudara semua harus mendukung pekerjaan Tuhan. Saya nggak bisa khotbah Pak, tapi kau punya jempol. Forward link kebenaran ini kemanapun. Saudara-saudara kasih tahu, saudara yang belum tahu. Saudara-saudara kita yang merasa, aku sudah selamat gara-gara Kristen. Kasih tahu dia, kau melayani Tuhan apa enggak? Ngomong tok, di mulut melayani. Merasa sudah selamat lagi, padahal nggak melakukan apa-apa untuk Tuhan. Sedangkan Tuhan Yesus berkata apa? Percuma kau panggil Adonai, Adonai, Tuhan, Tuhan. Percuma. Aku sudah mengusir setan demi namamu Tuhan, percuma. Aku sudah buat KKR sering Tuhan, kesembuhan ilahi, percuma. Kalau, jika tidak melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kata Tuhan Yesus, bukan kata saya. Kalau Bapak Ibu marah, marahlah sama Tuhan Yesus kalau berani. Itu
Matius 7 ayat 21 sampai 23. Nanti dibaca kalau nggak percaya. Belajar itu yang benar. Jangan yang cuma menyenangkan telinga. Nggak maju nanti kita. Kalau kita belajar benar ya, wah mantap saudara. Kita bisa memposisikan diri sebagai anak Bapa di surga yang hormat. Makananku ialah melakukan Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Amin ya. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Dahulu Lucifer membuat kesalahan yang sangat fatal. Ia mau aku hendak naik ke langit mengatasi bintang-bintang Allah. Ia yang seharusnya melayani Tuhan. Makhluk surgawi yang satu ini meninggikan dirinya. Mau mengatasi bintang-bintang Allah. Itulah Lucifer. Akibatnya fatal. Ya dibuang ke bumi. Dikutuk menjadi setan. Atau menjadi iblis. Sama. Sepertiga malaikat di surga ikut. Dikutuk menjadi roh-roh jahat hari ini. Jadi saudara, setan atau iblis itu satu. Tapi roh jahatnya banyak. Sepertiga malaikat di surga ikut. Makanya kalau ada orang kerasukan setan gitu ya. Dia ngaku, aku Lucifer. Bohong. Kamu roh jahat. Kalau Lucifer itu enggak gitu. Masa seorang jenderal setan gitu mainnya cuma gini. Enggak mungkin, itu norak itu namanya. Itu pasti yang bawahan tuh, yang gak punya pangkat apa-apa. Kalau jenderalnya, baca gak di Alkitab, lawan Tuhan Yesus? Ya mencobai Tuhan Yesus. Pakai apa? Pakai tenaga dalam? Bukan, pakai firman Bu. Hati-hati, si iblis itu seorang teolog handal. Dia teolog. Kalau kita sekolah, berapa ya? S1 5 tahun. Kemudian S2, Master 2 tahun. S3 3 tahun, baru 10 tahun. Kalau dia berapa lama? Sejak di surga. Jadi dia licik sekali. Jadi dia bisa menyerang pakai firman. Hati-hati. Tuhan Yesus membalasnya juga pakai firman kan? Nanti dibaca deh kisahnya. Sebab ada tertulis. Tuhan bilang begitu. Si iblis juga sama. Sebab ada tertulis juga. Waduh. Bayangin kalau jemaat Tuhan gak pernah belajar Alkitab. Iblisnya ngomong, sebab ada tertulis. Amin. Loh, diaminkan. Oh gawat nih. Dipikir kalau semua dari Alkitab terus bener gitu. Justru iblis ngambilnya dari Alkitab, tapi dipelintir. Dipelintir sedikit sehingga orang tidak tahu bahwa itu kebohongan. Itulah ia berpengalaman menjatuhkan manusia. Manusia pertama melalui Hawa. Hawa ditipu oleh si iblis. Kalau kamu makan buah ini kamu gak mati. Tapi menjadi sama seperti Allah. Seorang budak loh, hamba loh. Mau dijadikan Tuhan. Wah, jatuh dalam dosa dia. Adam juga sama. Adam apalagi, sudah tahu pemimpin di dalam keluarga. Si Hawa nangis-nangis. Disuruh makan buahnya. Dimakan sama Hawa. Kok tahu Pak nangis-nangis? Ya kira-kira aja. Sebab kalau Hawa gak nangis-nangis, masa begini Hawa makan gitu ya? Duh, ada yang gak beres nih. Adam, makan. Ya, sini. Masa gitu? Kan gak mungkin dong. Pasti Adam ngomong, loh kan gak boleh. Pasti gitu dong Adam. Cuma gak ditulis aja panjang-panjang, ditulis singkat aja. Kan gak boleh. Ah, kamu gak sayang aku. Ah, senjatanya keluar, air mata. Hati-hati laki-laki sekarang. Kalau air mata sudah keluar, nah itu. Jangan gampang, Adam rupanya tertarik, jatuh dalam dosa juga. Tapi kalau kita baca Musa ya, Musa itu luar biasa. Musa kau kuutus, aku gak bisa ngomong Tuhan. Dia gak sombong loh. Dia malah, gimana Tuhan caranya, gak bisa ngomong aku. Harun akan jadi nabimu, kau jadi Allah. Waduh, baca itu Alkitab. Iya deh. Nah, sepanjang itu Musa lemah lembut. Musa tidak pernah meninggikan dirinya. Baca aja. Musa itu lemah lembut. Bahkan ketika Harun dan Miriam
mau menyerang Musa kan, Musa diam aja. Tuhan yang membelain Musa. Ya. Ayub itu kayak orang zaman sekarang pikirannya. Taat diberkati, tidak taat tidak diberkati. Gitu pikirannya. Waktu itu begitu Ayub. Ternyata ia diserang iblis, dia nggak ngerti. Aku nggak berdosa loh, kenapa sakit, kenapa begini, kenapa begitu. Itu diizinkan Tuhan. Makanya kebenaran tuh bukan begitu. Kalau ikut Tuhan tokonya laris. Enteng jodoh. Gak pernah masuk rumah sakit. Apalagi? Yang enak-enak apalagi? Jadi sultan. Terkenal. Aneh-aneh gitu. Hidup jadi gampang. Siapa bilang kau ikut Tuhan Yesus kau masuk ke dalam ujian. Supaya imanmu dimatangkan. Sehingga Ayub akhirnya mengerti. Dulu aku hanya mendengar apa kata orang. Tetapi sekarang aku mengalaminya sendiri. Ayub jadi mengerti saudara. Bahwa Allah itu nyata di dalam setiap langkah kita. Baik kita sakit maupun kita sehat. Kita bisa sakit gak saudara? Nah, kalau ada yang bilang gak bisa itu pembohong itu. Membohongi diri sendiri. Memangnya sakit karena dosa? Tidak. Kecapean flu ya sakit. Justru di dalam kesakitan kita belajar banyak. Makanya Alkitab berkata, lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Di rumah duka kita dihadapkan pada fakta betapa fana dunia ini. Sebentar lagi aku yang terbaring di situ. Tapi sebelum itu terjadi, aku mau persembahkan seluruh hidupku untuk Tuhan. Melayani Dia. Kan begitu. Satu-satunya Tuhan Allah kita. Adonai Elohim. Bapak Ibu pelajari lagu itu tadi itu. Supaya ingat kita, hidup kita itu melayani. Ya. Adonai Elohim. Adonai Elohim. Adonai Elohim Echad. Adonai Elohim. Adonai Elohim, Adonai Elohim Echad. Nanti kalau ada di YouTube ya, ada orang Israel. Ini kok Shema Israel lagunya beda ya? Nadanya beda, tapi sama kalimatnya. Saudara sekalian, Yesus memberikan teladan bagi kita bagaimana melayani itu. Yaitu melakukan kehendak Dia yang mengutusnya. Yesus diutus oleh Bapaknya. Sama seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu, kata Yesus. Kata Tuhan Yesus. Artinya kita harus sama seperti Tuhan Yesus. Makananku ialah melakukan kehendak Tuhan Yesus. Dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, begitu saudara. Ya. Nanti dibaca di rumah. Yohanes 14 ayat 23 sampai 24. Tuhan berkata begini. Kalau engkau mengasihi aku, kamu pasti melakukan seluruh perintahku. Kamu tidak melakukan perintahku. Tunjuk orang-orang itu. Kamu memang gak mengasihi aku. Apakah kita mengasihi Tuhan Yesus? Nanti dijawab. Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, kita melakukan seluruh perintah Tuhan. Tidak pilih-pilih yang enak-enak saja. Saya bicara kebenaran, seluruh dunia geger. Soal persepuluhan lah, soal inilah. Memang mereka gak cinta Tuhan. Mereka gak cinta Tuhan, saudara. Mereka cinta uang. Saya bisa buktikan. Saya punya videonya seluruh dunia. Supaya orang kasih persepuluhan. Kita bukan anti persembahan. Melayani Tuhan itu bukan 10% begitu. Melayani Tuhan itu seluruh hidup. Kalau orang lagi susah ekonominya, gak usah kasih. Gereja yang kasih. Kurang apa lagi? Kalau orang punya banyak, jangan kasih 10%. Kau menghina Tuhan. Gak usah hitungan maksudnya. Ya lebih. Misalnya orang transfer, ya lebih 1%. Berani kau hitung-hitungan sama Tuhan. Itu gak sopan banget kan? Kalau ada anak kita kasih ya, udah gede, kecil digedein. Udah gede, nih mah aku kasih 10% mah. Kenapa? Ntar dulu mah.
Gajiku tuh 3.250.000. 10%-nya 325.000. Nih mah, cuma nggak ada uang kecil. Adanya 350.000, kembaliin 25.000. Itu kurang ajar nggak anak itu? Ini lebih kurang ajar lagi. Kasih 10%, balikin Tuhan 100 kali lipat. Itu sangat kurang ajar. Karena di Alkitab tidak ada itu. Itu pelintiran ayat. Di Alkitab itu gini, kalau firman itu ditabur dan dimengerti dengan benar, hidup orang itu berbuah-buah. Ada yang 100 kali, ada yang 60 kali, ada yang 30 kali. Firman yang ditabur kok uang. Matre sih, apa aja uang. Firman diganti uang sama dia. Bekas pedagang itu pasti. Sebenarnya bekas apapun gak masalah saudara. Mau bekas dukun, bekas pedagang, bekas apapun. Tapi belajarlah. Dan jangan cinta uang. Saudara pikir listrik ini gak bayar? Ya bayar semuanya. Perlu uang. Tapi jangan firman dipelintir-pelintir. Biarlah setiap kita memberi dengan sukacita. Sesuai dengan porsinya masing-masing. Kalau yang gak bisa memberi uang juga gak apa-apa. Tapi harus jadi alat di tangan Tuhan. Melayani Tuhan. Bagikan firman kebenaran kemanapun pergi. Dan saya mau ingatkan, seperti kata firman Tuhan, aku mengirim kamu ke tengah-tengah serigala. Sebab banyak orang cerita sama saya, wah saya kirim khotbahnya Bapak ya. Disesat-sesatkan Pak. Dimusuhi habis saya. Diblokir akhirnya. Kasihan deh lo. Gak apa-apa dulu Tuhan Yesus juga begitu. Kalau ada yang salah, tolong dikasih tahu salahnya di mana. Lo kan gitu kan, siapa sih yang mau salah? Kalau saya salah, tolong disampaikan salahnya yang mana, saya mau berubah. Kurang apa lagi? Tapi kalau kamu yang salah, kamu berubah. Sebab kalau tidak, kamu binasa. Artinya kau tidak melayani diri Tuhan, melayani diri sendiri. Orang yang ngotot maunya sendiri itu melayani diri sendiri. Coba tanya sama dirinya. Kau melayani siapa? Ketika kamu ngotot maunya sendiri. Gak sesuai Alkitab. Kan melayani diri sendiri. Orang yang tidak mau berubah itu melayani siapa? Kamu kok sombong sekali ya? Enggak, aku memang begini dari sononya. Begini dari sononya, sombong lagi. Udah sombong lagi tentang kesombongannya. Dari sononya aku memang begini. Oke, kalau kamu begitu itu siapa yang senang? Aku mau tanya. Tuhan? Ya pasti enggak dong. Yang senang kan kau sendiri. Merasa hebat gitu, padahal gak hebat. Waduh, itu melayani diri sendiri. Makanya melayani Tuhan tidak boleh diformat hanya di gereja. Melayani Tuhan itu di mana-mana. Dimanapun, kapanpun, dalam segala perkara. Melayani Tuhan itu begitu. Mulai sekarang ya Bapak Ibu ya, keluar dari gereja ini pulang, tetap melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu sebenarnya mempersembahkan seluruh hidup kita yang berkenan. Yang kudus dan berkenan. Dalam bahasa sederhana menyenangkan Dia. Ya. Kemanapun kita pergi, menyenangkanmu. Menyenangkanmu. Dimanapun dan kapanpun dalam segala perkara menyenangkanmu, menyenangkanmu sejak di bumi sampai selamanya. Dimanapun, di gereja, di rumah, di kantor, di mall, kapanpun, pagi hari, sore, siang, malam, dalam segala hal, lagi bisnis, lagi kuliah, lagi apa saja. Jangan pakai jam-jam tertentu. Oh hari Sabat nih, oh ini hari Minggu harus ke gereja. Itu belum benar pikirannya. Itu harus otomatis setiap hari. Ya, ibadah itu setiap hari. Dalam segala perkara, kapanpun. Orang suka agamawi, kalau berdoa itu pagi jam 4. Sebelum tetangga kita mulai dulu. Supaya berkatnya kena kita bukan kena dia. Pikiran manusia itu aneh-aneh aja. Kalau di sini jam 4, di Amerika jam berapa?
Ayo, memangnya Tuhan buka praktek. Jam 4 buka di Indonesia. Nanti jam 5 buka di wilayah tengah. Jam 6 buka di Indonesia Timur dan seterusnya. Karena jamnya beda kan. Mikir kok aneh-aneh. Setiap saat jangan salah. Hidup kudus itu. Bicara yang benar. Jangan asbun. Hari ini banyak orang asbun di internet. Komentar gak tau malu. Komentar itu bisa kasih link porno. Bisa mengkafir-kafirkan orang. Aku mau tanya, yang kau lakukan itu untuk siapa? Untuk Tuhan atau untuk setan? Kau jawab aja sendiri. Sebenarnya kita tahu loh kita melayani siapa. Sebenarnya kita juga tahu kita hidup untuk siapa. Ditanya aja kalau kita lagi melakukan sesuatu. Itu untuk siapa? Apakah Tuhan disukakan? Atau kita, mantep nih perasaanku, seneng aku. Dia disambar geledek dia. Jahat sih. Itu melayani siapa itu? Diri sendiri. Kalau perasaan Tuhan gak begitu, aduh dia jatuh dalam dosa, kasihan ya. Aduh kita tolongin yuk. Itu loh. Selama ini gak menyadari bahwa kita melayani Tuhan atau diri sendiri. Cara melayani itu dalam berbagai hal. Bahkan soal makan minum. Makan minum pun melayani Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 31. Baik engkau makan, atau engkau minum, atau engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Boleh enggak? Aku mau makan durian sepuasnya. Padahal udah diabetes. Boleh enggak? Kalau itu yang dilakukan, melayani siapa itu? Kan melayani mulutnya itu. Yang gak bisa menahan hawa nafsu. Udah tahu diabetes. Makanya durian segerobak. Saya yang normal aja gak makan durian segerobak. Jarang banget. Makan juga cuma 1 biji. Aduh, banyak orang itu begitu loh ya. Gak merasa dirinya itu hamba. Tidak punya hak untuk hidup. Kita kalau dulos yang sebenarnya ya. Itu loh saudara. Saudara bayangin. Saudara menyembah secara fisik aja sampai ke lantai. Gak berani punya hak bicara untuk mengungkapkan pendapat. Gak usah ikut Tuhan aja. Lakukan saja perintah Tuhan. Gak usah aneh-aneh. Ya. Kalau kita melayani Tuhan tuh jangan menunggu-nunggu kapan ya Tuhan aku melayani dipanggil. Gak usah sodorkan diri kita. Tuhan, aku mau melayani. Maksudnya yang ini melayani di gereja ini. Misalnya. Kan gereja butuh banyak orang. Yang ahli beneran IT. Yang ahli apa. Ayo. Sodorkan dirimu. Saya lagi membayangkan ya. Gak berapa lama lagi. Kalau yang live ini kan bahasa Indonesia nih. Nanti jeda berapa waktu. Kita edit dulu. Saya ngomongnya bahasa Inggris. Ada yang versi bahasa Inggris. Nanti berapa lama kemudian ada yang versi yang bahasa Mandarin. Pakai AI. Artificial Intelligence. Tunggu aja. Daripada apa? Daripada kalau sistem yang lama kan kuno tuh. Saya bahasa Indonesia terus dikasih subtitle bahasa Inggris. Itu kuno. Langsung aja pakai AI saya ngomong. Kan enak. Iya kan? Nah, siapa yang jago? Join sama kita. Kita bikin pasukan. Pasukannya Tuhan. Iya. Jangan hari Minggu di mall gak jelas. Padahal punya keahlian. Punya keahlian itu dipersembahkan untuk Tuhan. Aku bisa Pak. Wah, kasih tahu artificial intelligence-nya pakai apa. Meskipun kita juga sudah tahu, siapa tahu yang saudara tahu itu lebih bagus, gitu loh. Aktif gitu loh hidup ini. Untuk menyenangkan Tuhan itu melayani namanya. Serahkan hidup kita untuk Tuhan, jangan menunggu. Ya. Tuhan ambil hidupku. Katakan begitu, Tuhan ambil hidupku Tuhan. Untuk melayani Engkau. Tuhan ambil hidupku untuk melayani Engkau. Seperti Engkau lebih dulu melayaniku. Tuhan kasih-Mu limpah tak terbalas
olehku. Dengan segenap hati ku mau balas cintamu. Tuhan, ini hidupku ku serahkan bagimu, karena ku tahu pasti semuanya milikmu. Tuhan, aku percaya Engkau sertaku selalu. Di sepanjang jalanku Engkau pegang tanganku. Ku rela Engkau miliki demi kemuliaan namamu. Saatnya untuk mengabdi, memberitakan firman-Mu ke seluruh bumi. Sodorkan diri, saudara. Aku mau melayani Tuhan. Misalnya tidak di gereja, nggak masalah. Mulai hari ini aku mau melayani Tuhan selama-lamanya. Untuk itu ada harganya. Kalau saudara mau jadi Kristen, harganya 0, gratis. Tapi kalau saudara mau melayani Tuhan, harganya mahal. Seluruh hidup kita. Gak boleh ada waktu tertentu yang me time. Me time ngerti ya maksudnya ya? Untukku ini, Tuhan jangan ganggu ya. Aku mau suka-suka aku sendiri. Gak ada. Kalau melayani Tuhan, seluruh hidup harganya. Kalau orang dunia aja, sampai ke lantai menyembahnya. Kita sama Tuhan bagaimana? Orang Kristen saya lihat kebanyakan ini take this life for granted. Untung-untungan. Udah selamat aku, gak perlu fanatik begitulah. Fanatik banget tuh, mentang-mentang pendeta aja ngomongnya begitu. Kita tunggu tanggal mainnya. Lebih tepatnya kita tunggu tanggal matimu. Kalau kau di pembendengan terakhir, kau masih bisa ngomong gitu lagi gak? Gak usah mati deh, sakit. Kau udah sakit cari pendeta. Aduh aku gini Pak, gimana nih? Ya gak apa-apa sih, masih sempat bertobat. Lah kalau tiba-tiba gimana? Lagi jalan terus sekelingnya putus. Gak sempet cari pendeta. Ayo. Jangan ngomong gitu lah Pak. Itu tabu Pak, mengerikan. Loh lah itu fakta kok. Di sini gak ada yang ngeri soal mati. Ada amin gak? Masih banyak yang ngeri soal mati. Soalnya yang amin sedikit. Mati itu gak perlu ditakuti, saudara. Kita kalau belum waktunya gak bakalan mati. Ya, serahkan dirimu, saudara. Serahkan dirimu. Tuhan berkata begini. Barang siapa tidak melepaskan diri dari segala miliknya, tak dapat jadi muridku. Gak bisa jadi murid Tuhan kalau tidak melepaskan diri dari segala miliknya. Merasa memiliki. Aku hebat, terkenal, kaya, berkuasa. Itu dia merasa memiliki dirinya sendiri. Itu budak yang tidak tahu diri. Padahal kita adalah hambanya Tuhan. Itu Maria. Itu kasih contoh yang luar biasa loh. Banyak orang nggak ngeh. Maria itu kan masih perawan, punya pacar Yusuf. Kan dia nggak bisa hamil, belum suami istri. Malaikat datang, sesungguhnya engkau beroleh karunia. Engkau akan hamil, mengandung anak yang disebut kudus. Namakan dia Yesus. Mestinya kan nggak bisa, aku belum punya suami kok. Mestinya gitu kan, tapi Maria nggak loh. Sesungguhnya aku hamba Allah. Mestinya semua ibu-ibu begitu mentalnya. Sesungguhnya aku hamba Allah. Kalau lagi nggak tugas choir ya, jangan gini, aku nggak dibagiin tugas nih. Loh, nggak kebagian tugas kok marah? Lagi melayani siapa itu? Oh, itu ada panggilan khotbah kali ya. Nggak apa-apa, matiin aja. Aduh,
Asal jangan gini, khotbah kok lama amat, alarmnya bunyi. Bapak Ibu tahu nggak, saya pernah khotbah dulu ya. Timer, keset timernya. Jadi habis khotbah, nih loh. Maksudnya udah selesai waktunya. Wah kacau nih. Ingat ya, melayani Tuhan itu motivasinya harus benar. Dicatat baik-baik. Ada 3, minimal ada 3. 1, melayani Tuhan itu motivasinya mau membuat Tuhan berkenan. Disukakan. Itu melayani Tuhan. Gak penting mau di gereja, mau di luar, menyenangkan Tuhan itu melayani Tuhan. Suami melayani Tuhan harus melayani istrinya. Istrinya melayani Tuhan harus melayani suaminya. Saling melayani. Itu melayani itu begitu. Mendudukkan diri sebagai hamba. Yang pertama. Yang kedua, melayani Tuhan itu mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus berkata begini, kalau kamu mengasihi aku, kamu pasti melakukan seluruh perintahku. Melakukan semua perintah, hamba yang baik maksudnya. Kalau itu bukti cintamu sama aku. Kalau orang tidak melakukan perintah Tuhan, memang tidak cinta Tuhan. Gak cinta Tuhan. Kalau baca ayat Alkitab aja, pilih-pilih ayat. Gak cinta Tuhan itu pilih yang menyenangkan telinga. Engkau akan jadi kepala bukan ekor. Engkau akan naik terus tidak pernah turun. Gak tahu bablas kemana itu. Bukannya salah, tapi itu membuat orang salah berpikir. Engkau akan jadi kepala bukan ekor. Buktinya orang Kristen banyak yang ekonominya pas-pasan. Harus kerja keras. Yang ngomong itu kan dia punya perusahaan. Enak aja ngomong begitu. Coba suruh ngomong di pedalaman. Kepalsuan itu tidak sesuai fakta. Ciri-cirinya, salah satunya. Waduh, mengerikan dunia ini. Yang kedua, mengasihi Tuhan. Motivasi melayani itu. Bukan karena aku dapat bayaran nih. Jangan pernah ada di antara kita yang begitu ya. Kalau di PIK ini makanannya lebih enak. Jangan yang begitu-begitulah. Kalau cuma mau makan enak, ntar saya traktir makan enak. Ya, yang ketiga, melayani Tuhan itu sebenarnya adalah rasa syukur kita. Kita itu bersyukur, kurang apa sih? Ya kan? Kita itu kurang apa? Malaikat mau jawab, kurang apa? Kurang ajar. Sama Tuhan kurang ajar. Belum seharusnya maksudnya ya. Gitu loh maksudnya. Jadi 3 hal ini jangan lupa. Melayani Tuhan itu berkenan, menyenangkan. Yang kedua, mengasihi Dia. Yang ketiga, bersyukur. Karena itu anugerah. Ya. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Satu nasihat dari Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kita kalau rohnya menyala-nyala ya, itu nggak bisa capek jiwanya. Jiwanya segar terus. Tapi tubuh bisa capek karena fisik kan. Itu. Jadi roh saudara menyala-nyala nggak selama ini. Yang ironi ada orang di gereja ngantuk. Di gereja aja ngantuk apalagi di tempat lain. Waduh. Tapi mungkin dia nggak salah juga sih. Mungkin yang khotbah kayak warta berita itu. Ya ngantuk lah. Tapi saya percaya ya kebenaran firman itu tidak mungkin membuat orang ngantuk. Nggak mungkin, nggak sempet ngantuk. Ngantuk kebangetan loh, dibentak-bentak gini ngantuk. Wah kurang kenceng berarti. Aduh udah siang-siang gini Pak, belum makan nih Pak. Belum makan dimarah-marahin lagi. Oke, jadi mulai sekarang ya Bapak Ibu ya. Kalau kita lagi mau marah, tanya diri sendiri. Marahmu itu untuk siapa? Kalau marah itu untuk memuaskan hati kita, itu melayani diri sendiri. Tapi kalau marah itu untuk Tuhan, itu melayani Tuhan. Memangnya boleh Pak marah? Sangat boleh. Kalau anakmu nggak bener, bikin PR nggak mau, males-malesan, dijewer nggak? Harus, kalau nggak dijewer malah dosa. Nggak apa-apa lah aku mengasihi dia.
Oh, Tuhan murka itu. Kamu orang tua macam apa sih ini? Jewer, jewer. Jadi marah itu juga ada yang benar, ada yang tidak. Sama aja, apa aja. Kalau kau iri sama sesamamu, tanya diri sendiri. Irimu itu untuk Tuhan atau untuk dirimu sendiri? Kalau kamu sombong gitu ya, songong gitu. Sombong banget. Orang sombong itu kenapa kelihatan ya? Dari gerakannya itu kelihatan. Kenapa goyangnya kiri kanan deh? Saya dulu pernah punya mahasiswa. Semester 1 atau 3 tuh ya, saya lupa. Semester ganjil pokoknya. Saya lagi ngajar nih. Dia telat. Telatnya udah gak kira-kira 15 menit kali. Tok, 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 masuk. Pintu dibuka, dia masuk dengan begini, saudara. Saya pikir gini, ini saya salah lihat atau apa nih? Udah telat, pakai gaya gitu. Hei, saya bentak aja. Kamu gayanya, gak bisa Pak, saya memang begini. Aduh, saya sampai ketawa. Kamu keluar. Kamu belajar dulu baris berbaris. Kalau kamu bisa masuk dengan gaya biasa, baru boleh. Tiap kali kamu masuk begitu, saya suruh keluar kamu. Melayani siapa itu? Puas aku. Itu melayani diri sendiri itu. Saudara itu ya, aduh, saya berharap kali ini firman Tuhan benar-benar dimengerti dan langsung tanya. Waktu melakukan sesuatu, ini untuk siapa? Ini untuk kepentingan siapa? Ini menyenangkan siapa? Menyenangkan diriku sendiri atau Tuhan? Disuruh berubah dari dulu gak bisa berubah. Padahal waktunya makin singkat. Ya, jahat lagi. Saya itu paling heran sama orang yang berani jahat. Di internet itu, jahat. Bukan jahat, jahat. Jahat banget maksudnya. Bisa-bisanya ya, berani khotbah tapi memfitnah orang lain. Ngomongin orang lain di internet. Waduh, saya sampai bingung. Wah, setan aja geleng-geleng. Setan aja heran. Dia lebih hebat dari aku. Waduh, mengerikan loh. Zaman sekarang itu mengerikan. Ada orang berani selingkuh. Ayo, selingkuh untuk kenikmatan siapa? Kan diri sendiri pasti. Itu secara tidak langsung melayani setan itu sebenarnya. Orang yang melayani dirinya sendiri itu melayani kehendak setan. Setan maunya begitu emang. Bukan melayani Tuhan maunya. Ya. Soal makan, minum, bicara. Saya mau kasih tahu yang di luar sana. Yang masih muda terutama. Kalau kamu nonton film porno. Itu untuk siapa? Menyenangkan siapa? Pasti menyenangkan diri sendiri. Gak mungkin dong itu melayani Tuhan. Itu melayani diri sendiri. Clear. Saya ngomong vulgar aja. Gak ada orang berani ngomong vulgar soalnya. Kalau kamu berjudi, melayani siapa itu? Itu kan diri sendiri. Kalau kita memang benar mau melayani Tuhan ya, apapun kulakukan Tuhan. Yang sederhana aja deh, kalau ada orang malas kerja, melayani siapa itu? Kan melayani kau sendiri, aku enak nih malas-malesan. Melayani diri sendiri. Hidup kita ini jangan sampai sia-sia berlalu begitu saja waktunya. Ayo gerakan, apa yang bisa kita lakukan? Lakukan untuk Tuhan. Untuk Tuhan bukan cuma untuk gereja loh ya. Untuk keluarga, untuk pasangan hidupmu. Gak selamanya kau bersama dia, mumpung dia masih hidup. Meskipun nyebelin banget. Ini nyebelin banget nih. Tapi ya gak apa-apa lah mumpung masih hidup. Nanti kalau sudah gak ada kamu nangis juga. Ya kan? Ya memang ada sih yang suami-suami kalau istrinya mati. Yes! Oh itu melayani setan itu emang. Itu bukan melayani setan, itu muridnya setan emang. Oh, pasangan hidupnya mati kok yes. Aduh. Oke. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, pertanyaannya itu, untuk apa? Banyak orang datang kepada Tuhan supaya diberkati. Supaya enteng jodoh. Supaya ini. Apa bedanya dengan datang kepada dukun?
Kan sama persis. Jadi nggak boleh Pak minta. Boleh. Minta dengan sikap hati yang benar. Sebagai anak kepada Bapak. Boleh. Boleh. Saya kalau berdoa nggak usah ngotot-ngotot kok saudara. Nggak usah begini. Dalam nama Yesus. Kayaknya kalau ngotot itu terus Tuhan. Wih imannya kuat loh. Bukan. Saya kalau berdoa biasa saja. Kecuali ada manifestasi. Kalau ada manifestasi roh jahat itu, wah saya kasar sama dia. Keluar kau! Gitu. Coba aja berani orang kerasukan di depan saya. Keluar! Tidak lucu. Melot-melotot memang lucu apa? Keluar! Gituin. Tapi kalau dalam keadaan biasa, doa biasa aja saya. Ya, ada orang saya doain, Bapak di surga, kasihani dia, kasih kesempatan sekali lagi untuk sembuh. Udah stadium terakhir padahal. Sembuh. Hanya hitungan bulan sembuh. Orang heran. Tapi ya nggak semua begitu. Ada yang minta tolong doa ya. Pak, ini pasangan hidupku ini udah tahunan koma Pak. Koma kan udah keadaannya jelek ya. Saya doa Tuhan apa yang terbaik ya Tuhan. Saya pulang, dia dipanggil Tuhan. Loh enak kan? Daripada koma terus begitu. Kasihan. Nanti aja kita ketemu lagi di sana. Amin. Saya berharap kita semua ketemu loh di sana. Jangan ada yang absen ya. Amin ya semua. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian. Akhirnya saya cuma mau ingatkan gini. Kalau kita benar-benar melayani Tuhan, berubahlah. Jangan melayani diri sendiri terus. Orang tuh licik loh manusia itu. Datang kepada Tuhan pun dalam kepentingan untuk dirinya sendiri. Padahal kita datang kepada Tuhan, biarlah semua menurut kehendak-Mu. Gitu harusnya. Bukan, aku mau Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bukan, itu ngotot namanya. Memangnya kalau kita ngotot, terus Tuhan ngalah gitu? Enggak masalah. Orang yang mengerti kebenaran dirinya hamba, Tuhan, aku hidup untuk Tuhan, mati pun untuk Tuhan. Kalau malam ini aku nggak bisa bangun, ya sudah, itu kehendak-Mu Tuhan. Saya begitu kok, cuma titip keluargaku ya Tuhan, itu aja. Nanti ketemu lagi. Tapi kalau aku masih bisa, aku mau kerja buat Tuhan. Makanya saya kalau berdoa sama Tuhan gini, Tuhan, berikan aku umur panjang, minimal 90 tahun. Jadi masih lama. Kenapa? PR saya banyak. PR-nya banyak. Kalau Bapak Ibu nggak mau lama-lama ya terserah. Tapi kalau saya mau lama-lama bukan karena betah di bumi. Karena hutang saya sama Tuhan tidak terbayarkan. Itu loh. Saya mau lakukan apa saja di musim seluruh dunia juga nggak apa-apa. Nggak cari popularitas. Saya nggak cari teman juga. Saya cuma mau cari saudara-saudara yang mau dibawa ke surga sama-sama kita berangkatnya. Itu aja sebenarnya. Amin ya saudara. Jangan keraskan hatimu. Waktunya sangat singkat. Waktunya sangat singkat. Kita itu sangat beruntung loh. Banyak orang tidak tahu. Tidak punya Bapa di surga. Orang-orang itu tidak merasa punya Bapa di surga. Iya. Dia tidak tahu kita punya Adonai Elohim. Dia nggak tahu tuh. Hari ini, pagi ini, siang ini, saya mau mengingatkan kita semua. Anggap aja ini peringatan terakhir dari Tuhan. Mari kita melayani Tuhan. Dimanapun, kapanpun, dalam segala perkara. Bukan cuma di gereja. Bukan soal duit saja, semuanya persembahkan untuk Tuhan. Untuk Tuhan bukan untuk gereja. Ya sebagian untuk gereja bolehlah, gak apa-apa. Ya memang pekerjaan Tuhan memang harus didukung. Tapi bukan itu intinya. Berubahlah. Sehingga Tuhan, iya dia mulai berubah tuh. Sejak minggu kemarin dia berubah tuh, sejak dengar khotbah itu. Bagus. Ya, kita harus menghayati hidup ini sementara. Seperti kitab pengkhotbah. Kitab pengkhotbah itu menulis hidup ini seperti uap. Kelihatannya ada, dipegang gak ada. Uap itu segera berlalu. Fananya dunia ini bagaikan uap. Ya, jangan disia-siakan.
Setiap detik jangan disia-siakan. Ayo, semangat untuk Tuhan. Amin ya. Saudara ingat ya lagu tadi ya, nanti diulang-ulang di YouTube. Melayanimu. Kurang tinggi. Melayanimu, melayanimu, melayanimu. Fananya dunia ini bagaikan uang, hanya sekejap saja ada. Hidup di bumi ini hanyalah singkat. Untuk apa kita dicipta? Hanya menumpang di bumi ini, seperti seorang musafir. Singkatnya hidup ini, semua berlalu. Untuk apa semua ini? Adonai Elohim, Adonai Elohim, Adonai Elohim, Adonai Elohim Echad. Adonai Elohim, Adonai Elohim, Adonai Elohim Echad. Saudara sekalian, saya percaya firman Tuhan yang disampaikan dengan benar memiliki kuasa yang dahsyat untuk menembus jiwa setiap kita, hati kita, pikiran kita, supaya kita menyadari, iya Tuhan, menundukkan diri dengan benar, menyerahkan seluruh hidupnya untuk Tuhan. Sebentar lagi kita akan mengadakan perjamuan kudus. Persiapkan seluruh pikiran dan hati kita. Yang di rumah dipersiapkan roti dan anggur. Kalau tidak ada anggur boleh pakai teh. Ya. Saya undang semua pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Pelayan perjamuan kudus. Saat ini ku datang Tuhan ke perjamuan kudus-Mu. Aku mau merenungkan keagungan kasih-Mu. Dolorosa jalan sengsara, Kau pikul berat beban-Mu. Di atas bukit Kau disalibkan, menggantikan tempatku. Golgota, 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 darah-Mu mengalir, siksa-Mu sangat kecil. Kau tergantung hina, bermahkota duri. Golgota, mesbah korban-Mu, bukti kasih sempurna.
Bapa di surga, mohon layakkan setiap kami pelayan Tuhan untuk melayani perjamuan kudus. Juga layakkan seluruh umat Tuhan dimanapun berada, termasuk yang hadir di tempat ini untuk menerima perjamuan kudus. Berkati roti dan anggur yang tersedia ini, agar apa yang kami lakukan menjadi berkat bagi dunia yang gelap ini. Agar semua mengerti apa yang telah Engkau lakukan di kayu salib. Terima kasih Bapa. Mari pelayan perjamuan kudus, bagikan roti dan anggur ke seluruh pelayan Tuhan dan juga jemaat Tuhan. Kita lantunkan dengan lirih ya. Saat ini ku datang Tuhan. Saat ini ku datang Tuhan, ke perjamuan kudus-Mu. Aku mau merenungkan keagungan kasih-Mu. Dolorosa jalan sengsara, Kau pikul berat beban-Mu. Di atas bukit Kau disalibkan, menggantikan tempatku. Bapak Ibu, saudara sekalian, apakah ada yang belum menerima roti dan anggur? Kalau ada, mohon angkat tangannya. Sudah semua? Yang di bawah sudah? Sudah ya? Oke, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Mari saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita ucapkan pengakuan ini bersama-sama. Oke, di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus telah dipecah-pecahkan, darah Tuhan Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan dan penebusan dosa-dosaku. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya aku telah dibebaskan dari kutuk dosa, kutuk maut, segala kutuk, dan api neraka. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya aku telah memperoleh pengampunan dosa,
keselamatan, hidup kekal, kesembuhan, pemulihan, kemenangan, dan kelimpahan berkat di dalam Tuhan. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya dan menerima bahwa aku adalah milik Tuhan, hidup untuk mengabdi dan melayani Tuhan dengan segenap hidupku sampai selama-lamanya. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita, saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti ini menunjuk kepada tubuh Tuhan Yesus. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur dengan tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Anggur ini menunjuk kepada darah Tuhan Yesus. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Golgota, darahmu mengalir, siksamu sangat kecil. Kau tergantung hina, bermahkota duri. Golgota, mezbah korbanmu, bukti kasih sempurna. Kau hapus dosaku, kau beri keselamatan, kau terima diriku, orang berdosa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur menjadi anak Bapa di surga, menjadi hamba Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk perjamuan kudus. Terima kasih untuk menjadi bagian dalam perjanjian yang baru ini, Tuhan. Terima kasih untuk gereja-Mu di tempat ini. Mohon Kau pakai terus untuk menjangkau banyak jiwa, bahkan sampai ke pelosok, ke ujung-ujung bumi. Terima kasih Tuhan. Tuhan Kau berkati pelayan Tuhan yang ada, seluruh keluarganya juga, agar mereka melayani Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Juga seluruh umat-Mu dimanapun berada, baik yang hadir di tempat ini, maupun yang mengikuti online secara real time, atau yang nanti menyusul lewat online juga. Mohon curahkan berkat-Mu atas kami. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat tangan-Mu tinggi-tinggi. Kami sambut segala berkat
yang turun dari surga. Berkat jasmani, berkat rohani. Sehat, umur panjang, hikmat marifat turun atas kita semua. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.